Indah itu aib. Di keluarga besar kita tidak ada yang hamil di luar nikah, kata Astuti. Untuk apa aku harus peduli? Indah juga ibarat kotoran yang menempel, yang harus dibersihkan. Arianti menghela napas berat. Watak Astuti dari dulu sangat keras. Lebih tepatnya kejam tetapi tersamarkan oleh baju yang elegan dan topeng keramahan. Astuti melahap buah jeruk yang manis dan segar. Dia senang proses perceraian berjalan lancar. Senang karena sebentar lagi terlepas dari laki-laki penyakitan. Astuti, kamu harus tahu rumah mama ini dihibahkan, akan dibangun rumah ibadah. Astuti tersedak jeruk. Terbatuk-batuk sebentar. Lalu menatap ibunya tajam. Kamu dan saudara-saudaramu sudah mendapatkan warisan 2 tahun lalu, lanjut Arianti. Terus mama tinggal di mana? Suara Astuti melengking tinggi. Kesal sekali. Arianti menjelaskan akan tinggal di panti jompo yang cukup mewah dengan fasilitas lengkap. Arianti sudah merencanakan hal tersebut jauh-jauh hari. Mama tidak ingin merepotkan anak-anak mama. Apa yang lain sudah tahu? Apa hanya aku yang tidak tahu rencana mama? Astuti terpaksa mencari tempat tinggal lain. Bisa-bisanya rumah diberikan begitu saja. Sok religius. Harta tidak dibawa mati. Mama juga sudah membeli tanah. Nah itu beli tanah, potong Astuti. Tanah makam di Sanhaven. Oh. Astuti mengerang jengkel, beranjak dari kursi. Menghubungi seorang teman yang pernah menawarkan rumah untuk disewa. Sayang sekali sudah dikontrak. Waktu itu si teman memberikan harga miring. Astuti harus mencari tempat tinggal yang sesuai dengan isi dompetnya. Dia tidak bekerja sehingga tidak ada pemasukan. Jika Indah dan Harsa bisa melewati badai, seharusnya kamu juga bisa, Astuti, seloroh Arianti. Dan seharusnya kamu tidak meninggalkan mereka. Astuti tertawa. Harsa sakit, Indah hamil. Keduanya hanya merepotkan. Apalagi kalau Indah melahirkan, bisa-bisa aku jadi babysitter. Mereka itu hanya beban. Seperti kamu, jadi beban karena tinggal di rumahku, cibir Arianti. Ya sudah, kalau begitu mama yang urus Indah. Teriak Astuti marah. Arianti terdiam. Karena dia juga kurang peduli pada Indah. Tidak ada kedekatan dengan cucunya itu. Jagat celingukan mencari keberadaan Bayu. Bibirnya mengumpat kata-kata kasar karena menunggu lebih dari 30 menit. Jagat disuruh menunggu di dekat alun-alun. Sialnya dia lupa alamat rumah Bayu. Dia hanya ingat daerahnya, karena hanya pernah sekali datang. Jagat malah ingat rumah Tari karena pernah menginap 3 kali. Motor Supra berhenti di depan Jagat. Terheran-heran yang datang adalah Tari dan Adnan. Loh kok Bude Tari? Jagat meringis garing. Bayu sedang sibuk-sibuknya, ucap Adnan. Sementara Tari menjelaskan bahwa dia akan mengelabui Bayu dengan memberikan alamat palsu Indah. Maksudnya gimana, Bude? Jagat tidak paham. Alamat dan nomor HP Indah darimu asli, kan? Nah nanti aku ganti itu semua. Bayu kok bego banget mau sama cewek hamil. Tari menampakkan ekspresi marah. Nanti kami berdua yang akan menemui Indah. Menyuruh dia menjauhi Bayu, imbu Adnan. Jagat tersenyum gagap. Padahal alamat Indah, dia ngawur. Sementara nomor ponsel didapatkan dari Bikyati. Entah benar atau tidak. Ah, Jagat tidak peduli. Apalagi melihat amplop coklat di tangan Tari. Ini alamat dan nomor HP Indah. Jagat memberikan secarik kertas yang diterima oleh Adnan. Tari memberikan amplop tebal pada Jagat. Cek dulu.
Jagat menarik satu bundel sejumlah 5 juta. Warna merah membuat matanya makin membara. Dimasukkan lagi tanpa menghitung. Aku percaya sama Bude Tari. Tapi kok Bayu menyuruh Bude dan Pade? Ya, kami pura-pura setuju aja. Senang bekerja sama denganmu, ucap Adnan, lalu mengajak Tari pulang. Jagat juga mengendarai motornya. Kalau segampang itu, seharusnya dia minta lebih. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, Jagat sampai di rumah. Berleha-leha di lantai, bertelanjang dada, mengisap rokok. Jagat menyobek amplop, melihat 2 gepok uang. Keningnya mengerut karena bagian tengah uang agak berbeda, matanya memicing. Dirobeknya kertas bertuliskan nominal uang. Bajingan. Uang itu tercecer. Hanya 4 lembar uang asli yang ditaruh ditumpukan teratas dan bawah. Sementara yang lain uang mainan. Jagat. Jagat beranjak, berjalan ke arah pintu yang tidak tertutup. Ada Pak RW, juga Pak RT yang tertunduk. Ada 5 warga lain. Kamu telah menuduh Mbak Indah open bow sehingga ada kegaduhan. Pak RT dan Malik saksinya, kata Pak RW. Itu bohong. Jagat menyanggah. Ada bukti chat dan rekaman, sahut Pak RW. Malik sudah ngasih buktinya sejam yang lalu. Malik kok dipercaya? Jagat tidak melihat keberadaan Malik. Kemudian datang 3 orang lelaki yang tidak dikenal. Kamu Jagat ya? Salah satunya bicara. Saudari kami hamil. Datang lagi seunit mobil kijang. 2 lelaki turun dari mobil. Kamu harus tanggung jawab. Anakku hamil. Seorang laki-laki tua membawa pentungan kayu berjalan menyibak kerumunan. Baf. Kalau begitu nikahi dua-duanya. Laki-laki, kan, boleh beristri 2, kata Pak RT, yang mendapat anggukan dari yang lain. Jagat yang wajahnya bonyok hanya bisa duduk bersandar di dinding rumah. Jagat memang lelaki durjana, punya pacar diajak berhubungan badan. Pacarnya hamil semua. Jagat sempat digebukin keluarga dari pihak cewek yang hamil. Ya, enggak apa-apa. Mau gimana lagi, sahut lelaki yang memegang pentungan. Tidak punya pilihan lain. Kesepakatan pun terjadi, Jagat tidak bisa mengelak. Sudah bonyok wajahnya, masih ditampar ibu kandungnya yang bernama Dera. Jagat juga menjadi tontonan warga yang berduyun-duyun karena penasaran. Tetapi dia tidak melihat keberadaan Malik. Kemana Malik? Awas saja kalau ketemu, Jagat akan memberikan pelajaran. Masuk, Gat. Perintah Dera, menarik pergelangan tangan anak sulungnya itu. Bikin malu saja. Duh, Gusti. Mimpi apa aku semalam? Di tempat lain, Malik tengah menikmati uang 5 juta. Lumayanlah, hanya jualan bukti-bukti chat dengan Jagat mengenai Indah. Warung tutup. Sana pergi, urusan kita sudah selesai, usir Tari. Hehehe, ini nggak ada niat nambahin, Bude. Malik bercanda. Siapa tahu candaannya berhasil. Segitu cukup buat 1 bulan. Cari pekerjaan yang benar, timpal Adnan, menyemprotkan cairan pembersih meja. Juga menyemprot Malik yang masih duduk. Kenapa Malik bisa dengan mudahnya memberikan info? Selain uang, Adnan juga menakut-nakuti kalau papanya Bayu adalah orang kaya dan berkuasa, yang bisa memenjarakan Malik kapan saja. Malik percaya, karena memang pernah mendengar hal itu. Sudah sana pergi. Adnan menyemprot Malik lagi. Iya, Pade. Malik berdiri dari kursi plastik. Apa Bayu ketemu Indah? Kami nggak tahu, sahut Tari.
Lalu kenapa kalian berdua menginginkan bukti kalau Jagat? Karena kami kasihan saja. Walaupun gak kenal. Sudah pergi. Jangan deket-deket Jagat lagi, sebelum terlambat, Malik, kata Adnan. Bayu yang cerita gara-gara fitnah itu menyebabkan perpisahan dengan Indah, imbuh Tari. Malik masih tidak paham. Tapi ya sudahlah, yang penting ada modal berangkat ke Karawang. Ada teman yang memberi informasi lowongan kerja di pabrik. Sampai jumpa Pak De Bude. Kami nggak mau ketemu kamu lagi. Cibir Tari. Adnan duduk di kursi. Memperhatikan Malik yang menyeberangi jalan. Adnan mengembuskan napas berat. Ternyata Indah mengalami hal yang berat. Pasti waktu itu sangat ketakutan, gumam Adnan, sosok Malik sudah menghilang. Karena cewek hamil di luar nikah akan mendapatkan cap murahan. Padahal nggak semuanya begitu. Mereka, seperti Indah, bodoh dan terbutakan cinta. Dimanipulasi oleh para lelaki pemburu selangkangan, ucap Tari. Aku mau ketemu Bayu, Bu. Nggak capek? Nggak. Kalau nanti-nanti malas gerak, Bu, jawab Adnan. Karena Tari mengendarai motor matic sendiri jadi Adnan bebas pergi duluan. Bayu sedang istirahat di ruangan kecil, di belakang kedai. Rebahan di kursi kasur sembari menelepon Indah. Suara istrinya yang ceria bisa memberikan energi lebih. Besok jadwal periksa kandungan, Ayang bisa nganter enggak? Jam berapa? Jam 4 sore. Aku usahakan ya, Dek. Nggak bisa janji. Oh. Suara Indah terdengar agak kecewa. Nggak apa-apa. Ayang udah maem. Sudah. Terdengar suara pintu terbuka. Bayu menoleh ke kanan. Tampak Adnan berdiri dengan senyum mengembang. Bey, bisa bicara bentar? Tanya Adnan. Bayu memberikan kode sedang bicara di telepon. Adnan menyingkir dari ambang pintu. Dek, Pak De datang, mau bicara. Bayu duduk di sisi kursi kasur. Iya, aku dengar. Sampai jumpa nanti di rumah. Sambungan telepon berakhir. Bayu meregangkan otot lehernya. Dia berdiri, memakai sandalnya dan mengikat tali celemek yang terlepas. Di luar, Adnan berdiri di bawah pohon belimbing, rokok lintingan terselip di jemari tangan kanannya. Ada apa, Pak De? Masalah Jagat? Tebak Bayu. Terakhir kali, Bayu menelepon Jagat menggunakan nomor ponsel Tari, yang diakui sebagai nomornya yang baru. Iya. Sebenarnya bisa memberitahumu lewat telepon atau pesan. Tapi lebih enak bicara langsung. Adnan mengirim bukti yang diberikan Malik. Bayu menunduk, membaca pesan antara Jagat dan Malik. Dari membicarakan kulit mulus sampai ukuran dada Indah. Terakhir adalah rencana menjebak Indah. Dari mana Pak De mendapatkan chat ini? Malik. Dahi Bayu mengerut. Budemu yang ngide. Karena Malik mudah dibujuk. Dari kemarin dia di Jogja. Apa dia masih di Jogja? Aku ingin sekali sungkem, kata Bayu, geram. Udah pergi. Katanya mau ke Karawang atau Tangerang, sahut Adnan. Jagat kena kasus. Menghamili 2 cewek sekaligus. Digebuki keluarga pihak cewek. Aku juga pingin menghajar Jagat. Nggak boleh. Istrimu hamil, kamu nggak boleh aneh-aneh, ujar Adnan. Apa hubungannya? Nggak usah banyak tanya. Pak De pulang dulu. Adnan berjalan cepat meninggalkan area halaman belakang. Sosoknya yang tinggi kurus menghilang di balik dinding. Bayu menyugar rambutnya, kemudian memakai topi barista seraya berjalan masuk kedai. Memulai pekerjaannya lagi. Menjelang sore sampai malam, kondisi kedai membeludak. Mas Bayu.
Rahmat menepuk pelan lengan Bayu. Memberitahu di seberang jalan ada mobil terparkir sejak 1 jam lalu. Mungkin dia sopir yang menunggu bosnya, Mat, tukas Bayu, menata sisa kue di nampan-nampan. Nggak ada yang turun dari mobil itu, Mas, ucap Rahmat. Soalnya tadi pas datang aku pas di depan, nganter pesanan. Biarin aja, mungkin bukan memantau kedai ini. Bisa jadi memantau toko sembako, kelakar Bayu. Rahmat ke dapur, mencuci piring dan gelas. Luki mengambil gelas-gelas yang kotor, yang dibawa ke dapur. Bayu melihat mobil hitam di seberang jalan. Dari bodi samping kendaraan jenis SUV. Bayu yang penasaran berlalu dari balik bar kopi. Berjalan cepat melewati halaman yang terdapat kursi meja kayu. Begitu mencapai trotoar jalan, mobil itu melaju pergi. Bayu menarik napas, mencoba berpikiran positif. Karena dirinya tidak punya musuh kecuali Jagat. Tidak mungkin orang suruhan Jagat mengendarai mobil yang harganya mahal. Sementara Jagat sendiri tidak punya mobil. Mungkin si sopir berhenti karena mengantuk dan butuh istirahat. Mungkin seperti itu. Ayana melihat-lihat album foto pernikahannya. Tersenyum sendiri mengenang momen sakral tersebut. Malam itu, Ayana memakai baju tidur seksi. Bersiap-siap menyambut kepulangan sang suami. Suara ketukan pintu terdengar. Nyonya, ada mama Anda. Ya, aku segera keluar. Ayana meraih jubah baju tidur. Menyembunyikan baju tidur kurang bahan. Sebenarnya kedatangan Rike cukup mengganggu. Tapi Ayana tidak mungkin mengusir ibunya sendiri. Ada apa, Ma? Tanya Ayana. Mama ingin nginep. Boleh, kan? Papamu di luar kota, urusan pekerjaan, jawab Rike. Ayana tergelak. Bukannya Mama memberikan nasihat supaya aku ikut kemanapun Radit pergi. Cibirnya kemudian. Usia perkawinan Mama udah lama. Sementara kamu dan Radit pengantin baru. Rike beralasan. Selama ini Jatmiko juga setia. Rike merasa lebih tenang. Radit memasuki rumah, cepat-cepat Ayana menyambut suaminya. Membawakan tas kerja. Selamat malam, Tante Rike, sapa Radit. Malam, Dit, balas Rike. Mama mau nginep, ujar Ayana. Nggak apa-apa. Aku mau istirahat. Radit berlalu dari ruangan keluarga. Ayana menyuruh Rike ke kamar tamu. Lalu menyusul suaminya. Radit membuka kemejanya, dilemparnya ke sembarang arah. Dia memasuki kamar mandi, berendam air hangat di bathtub. Ayana mengunci pintu, menaruh tas kerja, berjalan masuk ke kamar mandi seraya melepas jubahnya. Ayana tersenyum melihat Radit berendam. Sayang, boleh aku bergabung? Aku sedang ingin sendiri, Ay. Jangan ganggu aku. Sahut Radit. Aku lelah seharian bekerja. Aku akan memijatmu. Ayana keras kepala. Duduk di pinggiran bathtub, memijat pundak Radit. Sayang, aku dalam masa subur. Disarankan dokter bercinta. Ya, nanti saja. Sekarang tinggalkan aku, pinta Radit. Aku mohon. Ayana mencebik. Penolakan Radit membuatnya sakit hati. Ayana keluar dari kamar mandi. Lebih baik bersenang-senang di luar daripada di rumah kesepian. Tetapi Rike mencegahnya. Kalau ketahuan Jatmiko atau Widya, Ayana akan kena masalah. Kamu perempuan yang sudah menikah. Selain nama baik keluarga sendiri, kamu juga harus menjaga nama baik keluarga Radit. Suami pulang kerja itu lelah sekali, kamu yang harus paham. Hardik Rike. Ayana mengacak rambutnya. Kembali masuk ke kamar. Memang seharusnya lebih sabar menghadapi Radit. Pak,
Aku pergi dulu ya. Indah berpamitan. Harsa hanya mengangguk, kedua matanya fokus pada layar televisi yang menyiarkan siaran langsung pertandingan futsal antara Indonesia dan Vietnam. Papa dengar, kan? Indah berhenti di dekat pintu. Iya, Papa dengar. Kamu mau periksa kandungan? Harsa menjawab tanpa mengalihkan pandangan, karena sedang seru-serunya. Indah berjalan keluar rumah, taksi sudah sampai 1 menit yang lalu. Indah membalas sapaan ramah si sopir taksi ketika pantatnya duduk di jok belakang. Perempuan yang mengenakan baju hamil merah muda itu sedikit kecewa karena Bayu tidak bisa menemani. Indah pikir sesudah menikah, Bayu akan lebih banyak waktu untuknya. Makin hari, Bayu makin sibuk. Indah tiba di klinik pukul 15.40 karena sudah mendaftar online di klinik. Indah hanya perlu konfirmasi di bagian pendaftaran. Seorang perawat menyuruh Indah menimbang berat badan terlebih dahulu. Indah duduk di kursi tunggu. Kemungkinan jadwal periksa bisa mundur karena menurut informasi dari sesama pasien, si dokter datang terlambat. Hembusan napas Indah terdengar berat. Punya suami sama saja, periksa sendirian. Indah mencoba tidak mengeluh lagi. Suaminya sedang berjuang untuk keluarga. Ibu Indah Prameswari. Indah perlahan berdiri. Langkahnya tidak gesit lagi. Macam kura-kura saja. Dia duduk di kursi, berhadapan dengan dokter laki-laki yang usianya mungkin awal 40 tahunan. Anda siapa? Tanya perawat. Saya suaminya. Indah menoleh ke arah pintu, melihat Bayu yang tersenyum. Napas Bayu agak tersengal, karena lari dari tempat parkir. Suami saya, Sus. Indah juga tersenyum. Bayu duduk di sebelah Indah. Mereka berdua hanya saling memandang. 20 menit kemudian, keduanya keluar dari ruang periksa. Bayu membayar terlebih dahulu biaya pemeriksaan. Ayang sengaja ngasih kejutan ya. Indah menggandeng lengan Bayu. Aroma suaminya antara sitrus, mentega, dan kopi. Juga keringat. Aku harus meluangkan waktu untuk kamu, sahut Bayu, memberikan helm. Aku antar pulang, tapi aku harus balik ke kedai ya. Indah mengangguk. Setelah memakai helmnya, Indah membonceng di belakang. Memegang pinggang Bayu. Ayang, udah ada ide nama belum? Tanya Indah ketika motor mulai meluncur di jalanan. Udah. Apa? Indah mendekat di pundak Bayu. Bayu menoleh sebentar ke arah Indah. Kala Abimanyu. Aku tambahin ya. Bayu mengangguk. Kala Abimanyu Wijangga. Pakai nama belakang Ayang. Boleh, kan? Tentu saja boleh, Dep. Indah tersenyum. Mengeratkan pegangan tangan. I love you Pul, Ayang. Bayu tertawa mendengarnya. Tawa bahagia bercampur geli. Pa, jangan capek-capek. Seru Indah dari teras belakang. Satu tangannya memegangi punggung, seolah-olah menyangga badan karena makin berat membawa bayi di dalam perut.